Everything you see in here is either haunted, cursed, or is... Halo pengabdi satu janda, saya Twing. Keep stay in dapur akan mengulas alur cerita Annabelle Comes Home yang dirilis tahun 2019 kemarin. Bergenre film horor, Annabelle mendapat rating 6,2 di IMDb. Dengan kopi 2 gelas, nasi goreng setengah porsi, terciptalah alur ceritanya. Tanpa banyak kecot bacot, siapkan posisi tengkurap Anda serta kopi Anda dan mari kita seruput bersama-sama. Di awal film kita akan diperlihatkan scene di mana sepasang supranatural, bukan motor bapaknya Supra Faisal, yaitu Ed dan Lauren, sedang membawa boneka Annabelle untuk disimpan di tempat yang lebih aman karena pemilik sebelumnya telah sering dihantui. Di perjalanan sangat disayangkan, terjadi sebuah kecelakaan yang membuat polisi di TKP menyuruh Ed untuk putar balik mencari jalan lain. Namun anehnya, ketika di tengah perjalanan, mobil mereka tiba-tiba mati tepat di depan pemakaman. Ed pun keluar mengeceknya, namun yang terjadi, Ed malah diserang oleh penghuni kuburan tersebut dan hampir tertabrak mobil truk. Tak ingin ambil pusing, Lauren pun berpendapat bahwa kejadian ini ulah si boneka laknat tersebut. Keesokan harinya, Ed dan Lauren berpamitan kepada anaknya yaitu si Judy untuk pergi keluar kota mengatasi kasus yang lainnya. Namun Judy tak sendirian di rumah karena Lauren telah meminta Mary Ellen untuk menjaganya selama mereka pergi. Singkat cerita, Judy telah berada di sekolah dan melihat penampakan arwah Ross yang merupakan pendeta di masa lampau dulu. Itu artinya Judy memiliki kemampuan cenayang sama seperti ibunya. Scene berpindah di sebuah toko di mana Mary Ellen sedang membeli bahan-bahan untuk membuat kue ulang tahun karena sebentar lagi Judy berulang tahun. Tak lama datang dua teman Mary yaitu Daniela dan si Bob. Dari percakapan Mary dengan Ella terus bertanya bagaimana cara kerja Ed dan Lauren dan bagaimana cara berbicara dengan orang meninggal. Bahkan Ella memaksa ingin datang ke rumah Ed dan Lauren nantinya meski Mary telah melarangnya. Segitu amat ngebet pengen ke rumah orang. Singkat cerita, iming-iming modus cap sarung gajah Mahabharata, si Ella tetap ke rumahnya dengan membawa kado sepatu roda untuk Judy. Di saat Mary Ellen membuat kue, Daniela menyarankan Judy dan Ellen untuk bermain sepatu roda di luar rumah. Dan dia akan menjaga kue di oven. Usut punya usut, ternyata siasat maksud Ella adalah agar bisa masuk ke ruangan orang tua Judy, di mana di sana ia menemukan kunci dan membuka ruangan yang isinya banyak barang-barang aneh termasuk boneka Annabelle. Karena sikap polos seperti anak mempercayai biji salak bisa tumbuh di perut, Daniela menyentuh semua barang yang ada di sana dan menaruh foto mendiang ayahnya agar bisa berinteraksi dengan arwah ayahnya. Tiba-tiba, boneka Annabelle membenturkan kepalanya ke kaca sebagai tanda bahwa itu adalah respon arwah ayahnya, padahal bukan. Ella malah mengeluarkan Annabelle dari kotak kaca tersebut karena mengira itu ayahnya. Namun tiba-tiba, suara gosong dari oven berbunyi dan gobloknya Annabelle ditaruh kembali ke kotak namun tak dikunci. Dan Ella pergi meninggalkan ruangan itu, sungguh sangat menggoblokkan. Yang membuat boneka jatuh dan melepaskan setan yang lainnya yang akan meneror Judy dan kawan-kawan. Scene berpindah saat Daniela melihat bayangan ayahnya dari rumah Ed, ia langsung mencoba mencarinya. Judy dan Mary Ellen pun menyusul Daniela. Judy yang berada di sebuah ruangan mendapati Annabelle yang sedang duduk di kursi dan tiba-tiba hilang. Tak lama muncullah hantu pengantin, entah kenapa jadi hantu, mungkin ditinggal nikah atau semacamnya, dengan membawa pisau langsung menyerang Judy. Namun beruntung, Judy melawan dengan salib plus doa ibu dan doa makan. Lanjut,
Di sini Ella sedang membuka berkas tentang ekspedisi setan yang ditangani oleh Ed dan Lauren. Ketika mereka ingin pergi, Daniela menyalakan rekaman di mana Ed sedang komat-kamit mengusir setan di tubuh seseorang. Dari luar rumah, Bob merayu Mary Ellen dengan bermain gitar. Malam-malam kok ngapel. Namun ketika mereka menghampiri Bob, ternyata Bob telah hilang, yang sebenarnya ia dikejar oleh iblis anjing besar. Lalu Daniela berpamitan pulang, namun bukannya pulang, ia malah comeback ke ruangan barang setan itu yang bertujuan memanggil ayahnya dengan gelang penghubung arwah. Namun bukan ketemu bapak, malah ketemu setan yang ingin membunuhnya. Di sisi lain, Mary Ellen memegang koin bekas kerokan badan masuk angin dan mendatangi suara ferryman. Sialnya, ia malah diteror. Tak lama, Mary dan Judy bertemu di suatu ruangan dan mencoba nelpon orang tua Judy. Namun, yang menjawab malah setan tersebut yang ingin jiwa mereka. Terjadi ketegangan di mana Ella mendengar telepon tua berbunyi dan jika ia mengangkatnya akan terjadi hal yang buruk. Itu terbukti saat kita lihat di sebuah gambaran kaca. Beruntung, Mary dan Judy menghentikan hal itu. Mary Ellen yang mempunyai penyakit asma, hutang di bank, kredit motor, dan cicilan rumah tiba-tiba kambuh. Dengan sikap pahlawan kesiangan Judy, ia mencari obat asma di mobil Mary yang tiba-tiba bertemu dengan iblis Big Doggy yang berusaha menyerangnya. Dan Ella yang menyusul Judy malah ditusuk dengan pisau oleh setan pengantin dan merasukinya. Dasar nggak guna. Bob pun datang menolong Judy dan memukul gitarnya kepada iblis anjing itu. Setelah Mary Ellen diberi obat, Judy bertemu dengan sosok pendeta yang sering ia lihat di sekolah. Dengan panduan dan tutorial pendeta itu, ia menjelaskan untuk menghentikan semua harus mengembalikan boneka Annabelle ke kotak suci kembali. Singkat cerita, mereka berusaha mengambil kunci ruangan barang-barang tersebut di kotak Feli Meli dan mendapatkannya, dan saat berada di ruangan, banyak dipenuhi hantu ferryman. Mary Ellen yang mendapatkan boneka Annabelle, Judy yang berusaha mengembalikan Annabelle ke dalam kotak dijegat oleh Ella yang dirasuki hantu pengantin. Di mana kotak Fairy Melly juga mengeluarkan banyak tangan. Dengan kekuatan duo janda, Judy dan Mary Ellen berhasil mengusir roh jahat dari Daniela dengan video Ed yang sedang komat kambuh. Ketika boneka itu ingin dimasukkan, muncullah sesosok iblis yang menahan hal itu. Dengan sekuat tenaga, Mary membantu Judy memasukkan boneka itu dengan bantuan Daniela hingga berhasil mengunci kembali kotak suci tersebut. Keesokan harinya mereka sepakat menceritakan semua yang terjadi kepada Ed dan Lauren. Film ditutup dengan happy ending di mana Daniela berhasil berkomunikasi dengan ayahnya dibantu oleh Lauren dan Judy yang merayakan ulang tahunnya. Kelar, ending yang sangat menggoblokkan. Plot twist yang bisa diambil adalah kameramen selalu selamat. Di sini saya sedikit kesal terhadap perwatakan Daniela yang datang hanya membawa bencana, tapi kalau Ella tidak membawa bencana, tak ada film ini. Ketegangan yang dirasakan lumayan karena yang mengatasi kekacauan adalah bocil-bocil FF era Uni Soviet. Maka dari itu, film ini patut dihancurkan jempol. Saya Twing dan jajaran penyedia kopi dan nasi goreng mengakhiri film horor kali ini. Salam satu janda.